Pernah nggak sih kita ngelihat beberapa orang yang punya teman cukup banyak, bahkan kalau kita ketemu mereka rasanya enak dan sangat terbantu dengan eksistensi orang-orang ini. Beberapa dari mereka mungkin adalah orang yang cukup sukses di dalam bidang mereka. Mereka mahir berteman dengan berbagai macam orang, mereka mahir bekerja sama dengan berbagai pihak dan memiliki hubungan yang harmonis di mana-mana. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin karena kemampuan berkoordinasi mereka yang baik. Salah satu penyebab di mana mereka cenderung untuk sukses di dalam bidang mereka berkecimpung, selain dari keterampilan utama mereka, adalah kemampuan interpersonal. Interpersonal skills ini pada dasarnya adalah keterampilan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan yang efektif dengan orang lain. Simpelnya, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Dan interpersonal skills ini nggak cuma semata kemampuan buat menjalin hubungan aja, karena untuk menjalin hubungan yang baik diperlukan serangkaian soft skills yang mumpuni. Yang pertama dan yang paling memiliki pengaruh adalah emotional intelligence. Emotional intelligence ini pada dasarnya adalah kemampuan untuk mengelola emosi di dalam diri sendiri dan memahami orang lain dengan empati dan kesadaran diri. Orang yang memiliki kemampuan emotional intelligence, mereka cenderung untuk mampu mengenal diri mereka sendiri dan memiliki kecenderungan untuk mengelola stres dengan lebih baik. Dan di sisi lain, mereka juga mengenal dengan baik orang-orang di sekitar mereka. Maka dari itu, mereka cukup tahu bagaimana cara berkomunikasi dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. Mereka tahu rumus macam apa yang patut diterapkan kepada setiap orang untuk menjalin relasi yang harmonis. Dan yang kedua, komunikasi. Interpersonal skills yang baik berkaitan erat dengan komunikasi. Nggak cuma berhenti di kemampuan menyampaikan pesan saja, tapi di sisi lain juga menjadi pendengar yang aktif. Dimana kita nggak cuma menyampaikan pesan aja, tapi kita juga mencoba mengerti apa yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunikasi yang aktif ini tentunya membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman, dan kita juga bisa menjadi semakin lebih menyeimbangkan kepentingan kita dengan kepentingan orang lain, sehingga tidak ada yang dirugikan, dan orang-orang yang berhasil menyeimbangkan antara kepentingan dan kepentingan orang lain adalah orang-orang yang cenderung memiliki hubungan lebih baik dengan orang-orang lain. Dan yang ketiga, adaptabilitas. Kemampuan beradaptasi berarti bersikap fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dan terbuka akan hal-hal yang baru. Sehingga orang-orang yang memiliki interpersonal skills yang baik, mereka mampu beradaptasi untuk tetap relevan di berbagai situasi. Dan yang keempat, teamwork dan problem solving. Mereka yang memiliki emotional intelligence yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, dan mahir beradaptasi, maka mereka cenderung untuk mampu bekerja sama dengan efektif. Dan yang kelima dan yang terakhir, self-motivation. Orang-orang yang memiliki kemampuan interpersonal skills yang baik, biasanya mereka sangat berinisiatif untuk bergerak mencari solusi dan menolong orang-orang di sekitarnya tanpa menunggu dorongan dari luar untuk bertindak. Kemampuan interpersonal skills yang baik membawa sejumlah keuntungan di dalam hidup, karena mereka yang mampu menjalani hubungan dengan baik, mereka memiliki relasi yang harmonis, cenderung untuk lebih dipercaya oleh banyak orang. Mereka lebih mampu untuk memimpin lebih efektif dan mampu meminimalisir atau menanggulangi konflik. Hubungan internal yang baik di dalam tim menciptakan performa tim yang lebih baik, dan tim yang memiliki performa yang lebih baik cenderung untuk didatangkan akan kesempatan yang lebih luas. Banyak tokoh-tokoh saat ini yang cukup dikenal akan kesuksesannya, tanpa kita sadari mereka adalah orang-orang dengan kemampuan interpersonal yang sangat baik. Karena pada dasarnya, kesuksesan yang mereka raih tidak cukup ditunjang oleh kemampuan teknis mereka sendiri. Kesuksesan yang mereka raih banyak didukung oleh kerjasama tim yang baik, karena pencapaian yang besar tentunya memerlukan kerjasama yang besar pula. Biasanya dimulai dari motivasi fundamental di dalam diri mereka, di mana mereka berhasil memahami diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa mengelola diri mereka dengan lebih baik. Mereka bisa peduli akan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pada akhirnya mampu memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan baik. So, kira-kira itu pembahasan gue mengenai interpersonal skill. Semoga dapat dipahami dan bisa jadi insight buat kita semua buat grow up demi self-development kita semua. Apa yang gue sampaikan ini jauh dari kata lengkap. Semua yang gue sampaikan di sini benar-benar udah gue coba untuk simplify, dan gue susun berdasarkan apa yang relate buat gue sejauh ini. So, seperti biasa tentunya kalian gak harus menjadikan video ini sebagai acuan, tapi cukup kalian jadikan referensi untuk self-development kalian. Gue harap minimal banget dari video ini kita bisa lebih mengenal apa itu interpersonal skill dan aspek-aspek apa yang paling berkontribusi terhadap peningkatan interpersonal skills kita masing-masing. So, that's it guys. Semoga kita semua bisa grow up ke arah yang lebih baik setiap harinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.